Bagaimana sih caranya agar rezeki datang sendiri menghampiri kita tanpa kita harus mencarinya? Apa saja amalannya? Simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali bisa bertemu kalian lagi di channel kesayangan kalian bersama aku Tazkiyatun Nafsi. Oke, gimana kabarnya kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpahan rezeki, dan tentunya bahagia selalu ya. Amin. Di video kali ini aku mau sharing tentang amalan-amalannya agar kita bisa mengundang rezeki alias rezeki yang datang menghampiri kita walaupun tanpa kita minta gitu ya. Nah, ada 4 amalan yang bisa kita lakukan ya. Ini diijazahkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber dalam ceramahnya. Apa saja amalannya? Langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sholat malam atau sholat qiyamul lail, yaitu sholat-sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di sepertiga malam. Sholatnya apa saja? Bisa sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, dan lain-lain. Nah, di antara keutamaan sholat malam itu ialah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Yang kedua adalah dengan istighfar di waktu sahur atau di sepertiga malam terakhir. Umpamanya gini ya guys, jadi katakanlah kita itu seperti gelas gitu dan rezeki itu seperti air ya. Nah, setiap kita berdoa itu pasti kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya ya. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Nah, tapi kenapa pada kenyataannya ya rezeki kita itu tidak ada gitu ya sama kita. Contohnya misalkan rezekinya itu berupa uang atau jodoh, anak atau kesehatan gitu. Pada kenyataannya kita misalkan uang yang kita inginkan itu belum datang gitu ya, belum sama dengan apa yang kita doakan gitu ya. Jodoh kita belum datang, misalkan kita belum punya anak, masih sakit dan lain-lainnya. Padahal kan kita sudah berdoa gitu kan, dan doa itu kan pasti dikabulkan. Ternyata balik lagi kepada perumpamaan tadi ya, ketika Allah memberikan rezekinya kepada kita ya, ketika dituang itu ya air itu ke dalam gelas, nah kita tutup sendiri itu teman-teman gelasnya, kita itu tutup sendiri gelasnya, jadi sehingga si airnya itu nggak bisa masuk ke dalam gelasnya ya. Tutupnya itu apa? Tutupnya itu adalah dosa-dosa kita gitu teman-teman. Jadi si air itu nggak bisa masuk ke dalam gelas, otomatis kan jadi keluar gitu kan. Jadi si rezeki itu nggak bisa ke dalam ke dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau yang sering beristighfar atau meminta ampun kepada Allah sedikit-sedikit gitu ya, si tutupnya itu akan terbuka gitu ya, si dosa-dosanya itu akan terhapus dan si airnya itu mulai masuk ke dalam gelas. Jadi si rezekinya datang gitu ya kepada kita. Apalagi kalau kita beristighfarnya di waktu sahur teman-teman. Kita ketahui bahwa waktu sahur itu waktu yang sangat mustajab gitu ya, waktu yang sangat-sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hapusnya dosa itu bisa langsung dipercepat gitu. Jadi tutup kita itu langsung dibukanya itu cepat gitu ya. Tutupnya itu mulai menipis, masuklah gitu ya si airnya ke dalam gelas kita. Untuk amalan yang ketiga adalah bersedekah ya. Jadi ketika kita bersedekah atau memberi kepada orang lain gitu ya teman-teman, dari sebagian harta kita, nah sebenarnya itu akan kembali lagi kepada kita itu berkali-kali lipat. Nah, contohnya kita ngasih 1 gitu ya, nah itu akan dibalas 10 kali lipat. Harta kita itu bukan berkurang, malah bertambah dan terus bertambah. Nah rezekinya itu datang sendiri dan dari arah yang kita tidak sangka-sangka gitu. Dalam ilmu law of attraction atau tarik menarik, orang yang bersedekah ini adalah orang-orang yang berlimpah gitu ya, orang yang banyak. Berarti dalam ilmu tarik menarik itu menarik
sesuai dengan apa, sesuai dengan diri kita. Kalau kita berlimpah berarti kita menarik juga keberlimpahan ke dalam hidup kita. Selanjutnya yang keempat adalah dengan zikir pagi dan petang ya. Jadi waktu pagi dan petang itu punya keutamaannya tersendiri teman-teman ya. Jadi zikir itu mengingat Allah ya dengan membaca bacaan gitu seperti doa, surat-surat gitu dan lain-lain. Apa saja bisa dibaca gitu untuk mengingat Allah. Untuk lebih lengkapnya, untuk bacaannya insya Allah akan aku sharing di postingan aku ya teman-teman. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya, biar kita bisa mengundang rezeki untuk datang sendiri, untuk menghampiri kita masuk dalam kehidupan kita gitu ya, istilahnya mengundang gitu ya, mengundang rezeki masuk ke dalam hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan videonya silahkan like. Jika ada yang ditanyakan, komen di bawah. Lupa sharing-sharing ke temannya, semoga bermanfaat. Sending love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.